Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, periksa serangkaiannya dulu. Sudah rapi belum? Sebelum kita mulai pelajaran kita, ketua kelasnya silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Siap berdiri. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pelajaran. Sebelum itu, anak-anak masih ingat kemarin kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Sekarang kita akan mempelajari bab 4. Apa materinya? Tanda-tanda usia bayi. Yuk, dikeluarkan bukunya, anak-anak. Dilihat bab 4. Halaman 55. Ada yang tahu apa balik? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, kita belajar bersama. Apa sih usia balik itu? Nah, sebelum kalian mengetahui apa sih itu balik, kalian pernah nggak bicara sama
kakak kelas kalian, tapi suaranya sudah agak besar, menggema, itu anak laki-laki. Ya kan, kakak kelas kalian kelas 6 kan seperti itu suaranya. Itu namanya sudah balik. Kemudian kalau perempuan, di sini apakah ada yang sudah menstruasi? Nah, itu namanya sudah balik. Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa sih balik itu, kita tepuk balik dulu ya. Yuk kita mulai ya. Tepuk usia balik. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi seorang pria, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walaupun keluar darah dan tak mimpi basah, dia wajib taati syariat. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian belajar tentang usia balik, kalian akan mengetahui, kalian akan bisa yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Pengertian usia balik. Balik adalah tanda bahwa seorang anak sudah dewasa menurut syariat Islam. Anak yang sudah balik akan mulai dikenai kewajiban agama, seperti sholat 5 waktu sudah wajib. Kalau tidak sholat akan berdosa. Berpuasa sudah wajib puasa. Nah, menutup aurat. Nah, yang belum menutup auratnya untuk perempuan ditutup segera ya dari sekarang ini ya. Dan menjauhi larangan Allah. Kemudian balik biasanya terjadi ketika anak berusia sekitar 9 sampai 15 tahun. Tetapi tanda utamanya adalah perubahan fisik, biologis, bukan sekedar umur. Jadi ketika sudah balik, sudah dewasa, itu ada tanda-tandanya. Dari badan-badannya sudah ada perubahan. Apa perubahannya bagi anak laki-laki ya? Nomor 1, anak laki-laki mimpi basah atau keluar air mani. Ini anak laki-laki pastinya tahu nanti kalau sudah mimpi basah. Ya, yang sudah pengalaman pasti tahu. Oh seperti ini, bukan bermimpi kehujanan, bukan, tapi bermimpi dan mengeluarkan air mani. Ya. Kemudian suaranya berubah. Ya seperti yang kita pelajari tadi kan, kalian bicara sama anak kelas 6. Ternyata suaranya sudah lebih berat, menggema. Iya, berarti dia sudah balik. Kemudian tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiaknya. Ya, kalian juga akan seperti itu nanti. Ya. Kemudian perubahan fisik yang lain, badannya lebih tinggi, tumbuh kumis dan janggut. Paham ya? Ya. Tanda-tanda balik pada perempuan, haid atau menstruasi. Keluarnya adalah dari rahim, rutin setiap bulan. Ya. Kemudian tumbuh rambut sama yang tadi, sekitar
kita kemaluan dan kegigihan. Lanjut, perubahan fisik. Itu dadanya, payudaranya semakin besar, suaranya lebih halus kalau perempuan, dan tumbuh berkembang lebih dewasa. Kemudian usia balik dalam Islam berbeda-beda setiap anak. Umumnya ada yang kalau laki-laki 12 sampai 15 tahun. Kalau perempuan lebih mendahului laki-laki. Kalau laki-laki umur 12, kalau perempuan umur 9 tahun sudah menstruasi. Ada yang lebih dari itu ada. Sampai 15 tahun ya. Terkadang ada yang lebih cepat lagi. Umur 7 tahun, umur 8 tahun sudah menstruasi untuk perempuan. Nah, jika tanda-tanda balik belum muncul, untuk laki-laki belum ihtilam dan perempuan belum menstruasi, maka tanda kedewasaannya, tanda baliknya di umur 15 tahun. Lebih dari itu sudah balik sudah, kalau sudah umurnya 15 meskipun belum menstruasi atau keluar mani atau mimpi basah ya. Ya. Apa sih kewajibannya setelah balik? Tadi kita terangkan, kita sudah membahas bahwa kalau sudah balik itu sudah harus menjalankan syariat Islam. Yang pertama, sholat wajib sudah harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka akan berdosa kalau ditinggalkan dengan sengaja. Kemudian puasa Ramadan. Lanjut apa? Ramadan ya, segera ya yang belum. Kemudian apa lagi? Sikap menghadapi masa usia balik. Nanti kamu setelah baliknya yang lain akan menyusul, ada beberapa di sini kelas 4 yang sudah balik. Yang belum, kalian akan mempersiapkan itu. Apa persiapannya? Caranya nomor 1 adalah menerima dengan ikhlas, karena semua itu adalah takdir ya. Kemudian nomor 2, coba gimana niatnya mandi haid kayak apa? Yang sudah paham kita baca bersama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil haidin fardhon lillahi ta'ala. Kalau yang keluar mani untuk laki-laki, cara mandinya gimana? Niatnya mandi besar ya, mandi hadas besar ya. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu harus dilakukan ya anak. Kalau tidak dilakukan maka kita akan membawa hadas besar kemana-mana ya, sholatnya tidak diterima dan hal-hal lainnya seperti puasa itu juga tidak akan sah karena kita mengandung hadas besar ya. Hikmah, nah, ada hikmahnya, ada manfaatnya buat kita. Setelah kita mengetahui, setelah kita balik, diri kita sudah balik, adanya hikmah yang kita peroleh. Yang pertama apa?
baik. Terus balita, kas, anak-anak, dewasa, apa orang tua, apa terus mas, wafat. Ya, gitu kan ya. Yang nomor 2. Karena kita dituntut untuk menjadi anak yang disiplin. Ketika waktunya sholat, harus sholat. Ketika waktunya membersihkan diri kita dari hadas besar, kita harus bersihkan badan kita. Itu membuat kita menjadi anak disiplin. Yang ketiga, kita akan dituntut menjadi anak yang bersih, menjadi anak yang bisa menjaga kebersihan. Kemudian, kita akan lebih menjadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian, ini kalian diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Yang pertama, Ahmad itu 10 tahun umurnya, mengalami mimpi basah dan bingung apakah dia sudah balik. Bingung ya. Kemudian si Siti 10 tahun sudah mengalami menstruasi pertama dan merasa malu. Coba didiskusikan sama pelajarannya, apa yang harus dilakukan Ahmad dan Siti? Bagaimana? Ya, bisa berdiskusi. Nanti ibu guru tunjuk per kelompok ya. Bisa kelompok 2 riset, silahkan berdiri nak dan menjawab apa yang harus dilakukan Ahmad. Sholat wajib. Apa lagi nak? Puasa. Apa terus? Bertanggung jawab. Apa lagi? Melaksanakan perintah Allah. Sekarang yang Siti, siapa yang bisa mengajukan tangan? Ayo. Bahasa ya. Ayo. Apa? Wajib sholat. Terus apa lagi? Kalau untuk perempuan menutup aurat. Siti harus menutup aurat. Sama apa lagi? Laksanakan puasa. Apa lagi kalau untuk perempuan? Ini perempuan nih. Apa lagi? Berkata lemah, lembut dan sholat ya. Sekarang guru ngasih tugas dan kalian kerjakan dengan kelompoknya ya. Diskusikan dengan kelompoknya cara mengerjakannya. Di sini kelompok. Di sini kelompok. Thank you.
Apa sih isinya dari hasil diskusi kalian? Ahmad dan Siti mengalami usia balik. Paham anak? Nah, benar? Kita tepuk tangan ya. Silakan kelompok 2 perwakilan. Tanda-tanda pada laki-laki saat usia balik adalah kuat jenggot dan kuning, badannya berjerawat, suaranya berat dan tubuhnya makin kuat dan gigi basah. Tanda-tanda balik pada perempuan adalah menstruasi, payudara membesar, pinggul membesar, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, suara lebih halus. Nah, bisa dipahami? Sudah paham semuanya? Nah, terima kasih. Sekarang kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3, silakan. Hasil diskusinya apa? Nomor 3. Agar kita menjadi anak disiplin, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4, silakan. Setelah mengetahui dirinya balik, ibadah apa saja yang harus dilakukan Ahmad dan Siti secara penuh? Salat 5 waktu, menutup aurat, berbakti kepada orang tua dan guru, berpuasa. Apa lagi? Ada lagi yang harus kita lakukan? Apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena semuanya pahala dan dosa kita sudah kita tanggung sendiri. Ya, paham anak? Kita berikan tepuk tangan. Silakan. Kita bahas bersama nomor 5. Ayo bersama-sama semuanya ya. Sudah tahu jawabannya anak? Sikap apa yang sebaiknya dimiliki Ahmad dan Siti agar tetap percaya diri dan bertanggung jawab? Disiplin. Karena dengan disiplin kita akan menjadi anak yang percaya diri, bertanggung jawab, dan melakukan aktivitas kita sendiri. Nah, itu di bawah refleksi individu ya, yang kalian sendiri di rumah dikerjakan sendiri sesuai pemahaman kalian. Tuliskan dengan sikap hal baru apa yang kamu pelajari hari ini dari materi kita menyambut usia balik. Apa yang baru kalian tulis di sini? Kalian kan mengetahui hal-hal baru hari ini kan ya? Yang belum tahu apa itu balik, kalian sudah paham. Jadi kalian tulis di sini. Bisa? Nomor 2. Apa yang kamu lakukan ketika kamu lagi balik? Nah, tadi sudah kita pelajari apa persiapan untuk balik, ya kan? Nah, sudah. Jika sudah, kita tutup ya materi kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.